Salam untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang deret dan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan di mana selisih di antara dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang konstan, di mana nilai yang konstan ini sering disebut beda yang sama. Biasanya dilambangkan dengan huruf V. Dan suatu barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, misalnya pada urutan barisan berikut ini: 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Masing-masing suku dalam barisan setelah suku pertama diperoleh dengan cara menambah suku pertama, yaitu 5, dan beda, yaitu 3, untuk menghasilkan suku kedua. Dan untuk menghasilkan suku ketiga, kita akan menambahkan suku pertama ditambah beda ditambah beda. Kita akan menghasilkan suku yang ketiga dan seterusnya sampai pada suku Kn. Barisan aritmatika ini dapat ditentukan dengan nilai suku Kn jika pertama A suku pertamanya itu dan B beda atau nilai yang sama atau konstan diketahui. Jadi baik, di mana S2 itu untuk menentukan suku kedua, maka A tambah B sama dengan suku kedua seperti yang telah saya jelaskan pada awalnya tadi, dan seterusnya. Koefisien dari B dalam suku-suku tertentu adalah lebih besar dari 1. Jadi suku Kn atau jumlah suku terakhir dalam satu barisan aritmatika adalah dengan rumus Sn sama dengan A plus N kurang 1 kali D. Untuk memahami ini semua, mari kita coba masuk pada soal berikut, yaitu soal tentang barisan aritmatika. Pada soal pertama, kita disuruh mencari suku ke-10, di mana soalnya dengan bunyi carilah suku ke-10 dari barisan berikut, yaitu 3, 7, 11, 15, dan 19. Di mana suku yang ada di sini itu ada 5 suku. Nah, untuk mengetahui suku ke-10, maka kita harus menentukan yaitu suku pertamanya, bedanya, serta suku yang dicari, yaitu banyaknya suku, yaitu jumlah N sama dengan 10, beda sama dengan 4, dan suku pertamanya 3. Kita memasukkan suku, rumus dari suku aritmatika tadi yang di awal itu, yaitu Sn, yaitu sama dengan S10, yaitu yang ditanyakan S10, maka sama dengan suku pertama ditambah, yaitu suku pertamanya adalah 3, dan dalam kurung itu N kurang 1, maka yang ditanya itu N nya jumlah 10, maka 10 kurang 1 yaitu 9, dan dikali 4, karena sesuai rumusnya tadi yaitu B, maka bedanya itu 4. Maka di sini kita tulis 3 tambah 9. 9 tadi itu ya 10 kurang 1 menghasilkan 9, dan dikali bedanya itu 4. Maka kita menghasilkan 3 tambah 9 kali 4 sama dengan 36. Maka 36 ditambah 3 sama dengan 39. Nah, jadi suku ke-10 nya itu adalah 39 dari rumus aritmatika berikut ini. Pada contoh soal kedua ini dengan bunyi carilah suku ke-21 dalam suatu barisan aritmatika, di mana suku ke-5 dan suku ke-11 adalah 41 dan 23. Pada soal ini barisannya belum kita ketahui semua, cuman ada beberapa suku yang telah diketahui. Maka dari itu kita harus mencari suku pertamanya dan menentukan bedanya. Dengan kita mengurangkan persamaan
1.2 dan 1.3, di mana itu pada soal itu mencari suku kelima menjadi persamaan pertama itu 1.2, yaitu S5 sama dengan A plus 4 kali B sama dengan 41, karena nilai suku kelima adalah 41. Nah, pada pernyataan berikut itu suku ke-11 adalah 23, maka kita masukkan ke rumus S11, yaitu suku ke-11 sama dengan A plus 10 kali B sama dengan 23. Kita akan mengurangkan persamaan 1.2 dan persamaan 1.3 dan memperoleh min 6 sama dengan 18, di mana min 6 inilah 4B kurang 10B, maka hasilnya min 6, dan 41 kurang 23 sama dengan 18. Bedanya adalah minus 3. Titik substitusikan B sama dengan minus 3 dalam persamaan A plus 4 kali B sama dengan 41. Kita memperoleh limpul 3, di mana limpul 3 ini adalah suku pertamanya dari hasil substitusi dari beda minus 9. Maka suku ke-21 sama dengan A plus 20 kali B. Maka suku pertamanya tadi 53 yang telah diketahui ditambah 20 yang telah dikurangkan dari suku pertama tadi, 21 dikurangi 1 menghasilkan 20, dan 3 minus 3 ini adalah bedanya yang menjadi nilai konstan yang sama untuk menghasilkan suku berikut. Maka menghasilkan 20 kali minus 3 sama dengan 60. Setelah hasilnya diketahui, maka limpul 3 dikurangi 60 dan hasilnya minus 7. Demikianlah soal untuk pembahasan tentang barisan aritmatika dengan soal yang berbeda. Pada soal pertama ini ya barisannya telah diketahui, dan soal kedua ini barisannya belum diketahui dan suku pertamanya belum diketahui, dan bedanya dengan soal pertama itu suku pertamanya itu telah diketahui. Jadi gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Deret aritmatika yaitu jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan aritmatika. Adapun bentuk deret aritmatika yaitu ini dn sama dengan A tambah dalam kurung A tambah B tambah dalam kurung A tambah 2B tambah titik-titik tambah A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Atau bisa juga dn sama dengan S1 atau suku K1 tambah S2 tambah S3 tambah titik-titik sampai dengan suku Kn. Untuk memperoleh jumlah suku-suku Kn atau Dn dari suatu barisan aritmatika, maka kita bisa mencari menggunakan rumus yang ini, yaitu ini Dn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2 kali A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B, di mana N itu yaitu banyaknya suku dan A itu suku pertama, sedangkan B itu beda tetap. Oke, sekarang kita akan masuk dengan latihan soal. Di sini ada contoh, yaitu ada contoh soal. Soalnya berbunyi, diketahui suatu deret aritmatika 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah UN. Suruhannya dia yaitu carilah jumlah suku ke-10 dari deret aritmatika. Oke, kita akan membahas bersama-sama. Di sini sudah diketahui A-nya dia atau suku pertama yaitu ini 3 dan ini beda yang sama yaitu 4, sedangkan N sama dengan 10. Ini kenapa 10? Karena dia suruh mencari suku ke-10, maka N-nya dia adalah 10. Nah, karena suruhannya dia disuruh mencari suku ke-10, maka kita menggunakan rumus yang tadi yaitu Dn sama dengan N per 2 ini di dalam kurung 2 kali A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. N sudah diketahui, tinggal dimasukkan dan sama dengan N
masukkan nilai N 10/2. Ini 2 tetap karena rumus A-nya dia, masukkan 3 ditambah 10 kurang 1 dikali 4 karena B-nya dia 4. Jadi 10 bagi 2 5. Terus 2 kali 3 sama dengan 6 dan 10 kurang 1 9. Nah, kita kalikan 9 kali 4 yaitu 34. Nah, kita jumlahkan seperti biasa. Jadi hasilnya dia yaitu 210. Untuk ini contoh deret aritmatika di atas, maka kita telah mengetahui jumlah deret suku ke-10 adalah 210. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang materi barisan geometri. Ini yang dimaksud dengan barisan geometri adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio yang tetap. Di sini juga ini untuk mencari nilai ini suatu suku, kita bisa mencari menggunakan ini, misalkan ini S2, ini kita bisa mencari ini AR, yaitu A itu suku pertama dan R itu rasio yang tetap, maka bisa menghasilkan nilai suku kedua. Begitupun dengan ini suku ketiga. Kita masukkan ini nilai dari suku kedua dikali R, maka akan mendapatkan nilai suku ketiga, dan begitupun mencari nilai suku seterusnya. Dengan demikian, bentuk umum barisan geometri untuk suku N adalah sebagai berikut. Sn sama dengan A, AR, AR pangkat 2, titik-titik AR N kurang 1. Di mana Sn itu suku N dan A itu suku pertama, R itu rasio yang tetap, dan N itu banyaknya suku. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh barisan geometri. Di sini ada ini contoh soal, yaitu carilah suku ke-8 dari barisan geometri dengan mana suku pertama adalah 16 dan rasionya adalah 2. Diketahui A sama dengan 16, R-nya dia sama dengan 2 dan N sama dengan 8. Karena dia suruh mencari suku ke-8, maka kita menggunakan rumus A ini dikali R pangkat 7. Kenapa dipangkatkan 7? Karena ini 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, kita masukkan nilai A yaitu 16 dan R yaitu 2 dipangkatkan 7. 128 ini hasil dari 2 pangkat 7. Maka 16 kali 128 yaitu ini 2048. Berikut contoh kedua. Di sini disuruh mencari suku ke-11 dalam suatu barisan geometri di mana suku ke-4 adalah 24 dan suku ke-9 adalah 768. Nah, di sini sudah diketahui S4-nya itu atau AR pangkat 3 sama dengan 24 dan S9 atau AR ini pangkat 8 sama dengan 768. Nah, kita tinggal ini membagikan ini bilangan yang sudah diketahui, yaitu AR ini pangkat 8 dibagi AR 3. Tinggal masukkan ini nilai AR pangkat 8 yaitu 768 dan AR pangkat 3 yaitu 24. Nah, ini hasil pembagi dari 768 dibagi 24 yaitu sama dengan 93. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang deret geometri. Adapun pengertian deret geometri yaitu jumlah dari suku-suku atau bilangan-bilangan dalam suatu barisan geometri. Nah, di dalam deret geometri ada juga bentuknya, yaitu
Ini dapat kita lihat di sini ya, Sn sama dengan A tambah A kali R tambah A kali R pangkat 2 tambah titik tambah AR pangkat N kurang 2 tambah R pangkat N kurang 1. Untuk memperoleh jumlah suku ke N dan dari suatu barisan geometri atau nilai dari deret geometri, maka kita dapat mencari menggunakan rumus yang pertama ini untuk Sn sama dengan A1 dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, untuk misalnya jika R-nya dia itu kurang dari 1. Sedangkan rumus yang di bawahnya dia ini untuk R lebih dari 1. Selanjutnya, adapun ini deret geometri, bila dilihat dari banyaknya suku maka deret tersebut dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu deret geometri terhingga. Deret geometri terhingga adalah deret yang mempunyai kelompok bilangan tertentu. Rumusnya dia yaitu Sn sama dengan A tambah A kali R tambah A kali R pangkat 2 pangkat tak terhingga. Atau bisa kita pakai juga dengan rumus yang di sampingnya dia ini. Nah, selanjutnya ini deret geometri tak terhingga. Deret geometri tak terhingga itu deret yang mempunyai kelompok bilangan yang tak terbatas. Jadi deret tak terhingga, deret geometri tak tentu konvergen dan deret geometri tak tentu divergen. Deret geometri tak tentu konvergen itu adalah deret yang mempunyai nilai bilangan nyata, sedangkan deret tak tentu divergen itu adalah suatu deret yang tidak menghasilkan nilai bilangan nyata. Adapun ini rumus geometri tak terhingga, yaitu Sn sama dengan tak terhingga sama dengan A per 1 kurang R. Di sini kita sudah sediakan contoh, ini suruhannya dia yaitu mencari suku ke-8 yang pertama dari barisan geometri. Barisan geometri ini yang pertama itu 3, 6, 12, dan 24. Kita akan mencari, kan di sini sudah diketahui A1-nya dia atau suku pertamanya dia 3 dan ini rasio atau R-nya dia 2 dan suku ke-8 dan N-nya dia adalah 8. Kita masukkan ini pakai rumus yang tadi yang pertama itu ini yang R kurang dari 1, yaitu ini Sn sama dengan A1 dikali dalam kurung 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, tinggal kita masukkan ini A-nya dia yaitu 3 dan ini 1, sedangkan R-nya dia 2 dipangkatkan 8. Kenapa 8? Karena ini sudah diketahui N-nya dia itu adalah 8. Nah, selanjutnya juga sama dengan rasio yang bagian bawah, karena R-nya sudah diketahui 2, tinggal dimasukkan 2 di bagian sini. Nah, dari hasil ini tinggal kita ini menghitung. Yang pertama itu kita hitung yang bagian ini dalam kurung bagian atas. Ya, kita nih kalikan dulu 2 pangkat 8, hasil dari itu dikurangkan dengan hasil dari itu, maka 1 dengan hasil dari 2 pangkat 8 dibagi 1 per 2, maka nilainya adalah 765. Baik teman-teman, pada berikut ini kita akan sama-sama mempelajari tentang garis waktu. Garis waktu atau timeline adalah suatu grafik yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar. Apakah di permulaan, di pertengahan, atau di akhir tahun dari arus kas tersebut.
Langsung saja ya kita masuk pada contoh soal tentang garis waktu. Pada gambar 12.1, garis horizontal, garis memanjang ini teman-teman ya, menunjukkan waktu, dan garis vertikal yaitu garis yang memotong-motong-motong ini teman-teman sedikit-sedikit ini, itu adalah garis periode pembayaran atau penerimaan arus kas vertikal interval dari masing-masing periode waktu. Ini biasanya tahunan, tetapi juga ada juga berupa semesteran, bulanan, atau bahkan harian. Nah, selanjutnya, waktu 0 adalah waktu sekarang dan merupakan juga waktu permulaan atau awal dari periode pertama. Waktu 1 adalah akhir dari periode pertama dan merupakan awal dari periode kedua. Waktu 2 adalah akhir dari periode kedua, tetapi merupakan awal dari periode ketiga. Waktu ketiga adalah akhir dari periode ketiga, tetapi merupakan awal dari periode keempat. Dan seterusnya. Dengan kata lain, angka-angka di atas garis waktu menunjukkan akhir dari periode sekaligus awal dari periode berikutnya. Angka-angka untuk nilai arus kas diletakkan di bawah batas garis tegak yang memisahkan periode. Jika menganggap arus kas adalah arus keluar atau outflow kas, maka diberi tanda negatif atau minus. Sedangkan bila arus kasnya adalah plus atau arus kas atau inflow kas, maka diberi tanda positif. Angka arus kas yang dimaksud ini dapat dilihat pada gambar ini berikut teman-teman ya. Angka presentasi tingkat bunga masing-masing periode ditempatkan di atas, dan waktu di antara periode tersebut. Jika tingkat bunga yang sama di periode awal sampai akhir, maka cukup ditempatkan di awal periode saja. Tetapi bila presentasi tingkat bunga ditempatkan sesuai dengan periode waktunya, ya lebih jelasnya kita lihat gambar ya. Gambar 12 titik menunjukkan bahwa nilai arus yang keluar adalah bertanda negatif atau minus. Artinya, Rp2.000 diinvestasikan pada permulaan awal periode pertama, dan nilai rupiah 3.000 diinvestasikan pada awal periode kedua, dan nilai rupiah 4.000 diinvestasikan pada awal periode ketiga, dan seterusnya. Angka presentasi dari masing-masing periode ditempatkan di atas garis waktu dan di periode tersebut. Jika tingkat bunga yang sama dari periode awal sampai akhir, maka cukup ditempatkan pada awal periode saja. Bila angka presentasi tingkat bunga berbeda-beda untuk setiap periode, maka angka presentasi tingkat bunga ditempatkan sesuai periode waktunya. Untuk lebih jelas kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu pada gambar A tingkat bunga yang sama dan gambar B tingkat bunga yang berbeda-beda. Sekian. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang bunga sederhana. Apa sih itu bunga sederhana? Jadi yang dimaksud dengan bunga sederhana adalah pendapatan bunga hanya di periode dari modal awal saja untuk setiap akhir tahun atau periode, sehingga nilai dari pendapatan bunga berjumlah tetap setiap tahun. Bunga sederhana dapat dirumuskan I sama dengan PIN, di mana yang mana I itu jumlah pendapatan, sedangkan P itu pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasikan, sedangkan I kecil ini tingkat bunga tahunan, dan N adalah jumlah tahunan. Kemudian untuk memperoleh nilai dari modal awal atau P yang berakumulasi di masa datang atau pada akhir tahun KN dapat dihitung dengan cara modal awal ditambah dengan semua pendapatan bunga selama
periode waktu N. Nah, ini rumusnya yaitu ini sudah yang pertama itu ini modal awal, terus ditambah dengan semua semua pendapatan bunga selama waktu periode N. Nah, kita akan masuk pada contoh soal bunga sederhana. Di sini nih suruhannya dia itu hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 50 juta rupiah yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga 12% per tahun. Ya, ini dari soal kita dapat lihat bahwa sudah diketahui P yaitu 50 juta rupiah dan N itu 4. Ini I-nya dia itu atau jumlah pendapatan bunganya dia adalah 12% per tahun. Maka kita mengerjakan menggunakan rumus yang tadi yaitu ini I sama dengan PIN. Kita masukkan nilai P yaitu 50 juta, ini sedangkan I itu 4 dan N itu 0,12. Pertama kita cari dulu ini 4 kali 0,12. 4 dari hasil 4 kali 0,12 itu 0,48 dikali dengan ini 50 juta rupiah, maka hasilnya adalah 24 juta rupiah. Selanjutnya nilai yang terakumulasi di masa datang pada tahun keempat adalah yaitu kita pakai ini rumus yang ini yaitu Fn sama dengan P tambah Pn, yang mana ini P-nya dia sudah diketahui yaitu 50 juta rupiah dan PIN-nya dia yaitu ini 24 juta rupiah yang kita cari sebelumnya tadi tuh hasil dari contoh yang pertama. Kita masukkan dia terus ditambahkan seperti biasa. Untuk mempermudah teman-teman, nah kita ini bisa melihat pada gambar di sampingnya yaitu ini menunjukkan bahwa setelah 4 tahun uang sebanyak 50 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% telah menjadi sebesar 74 juta rupiah. Ya ini ya, 74 juta rupiah. Yang mana sebenarnya dia kan modal awalnya dia ini 50 juta, sedangkan ini pendapatan bunganya dia yaitu 4 juta sama dengan 24. Nah, dari ini kita hanya tambahkan saja dari 50 juta itu kita tambahkan 6 menjadi 56 lagi kita tambahkan 6 lagi dan begitu seterusnya sampai kita mendapatkan hasil 74 juta rupiah. Oke teman-teman, berikutnya kita akan belajar tentang potongan sederhana. Yang mana potongan sederhana itu adalah proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu. Bila nilai dari masa datang atau Fn itu bila nilai dari masa datang Fn atau Fn, terus tingkat bunga itu adalah I dan jumlah tahun adalah N telah diketahui, maka kita akan memakai rumus yang ini. Yang pertama itu ini P sama dengan Fn per ini 1 tambah IN, atau bisa juga kita menggunakan ini yaitu P sama dengan Fn 1 per 1 tambah IN, yang mana itu P-nya dia itu yang ini nilai sekarang dan Fn-nya dia nilai masa datang tahun ke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh ini soal potongan sederhana. Di sini contohnya ini berbunyi nilai Lisa ingin mengetahui
Berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini jika tingkat bunga di bank per tahun 15%, atau bukan bunga majemuk ya, supaya pada akhir tahun keempat nilai uangnya menjadi 20 juta rupiah. Nah, sekarang dari soal ini kita sudah ketahui bahwa F4-nya dia itu atau FN-nya dia itu yaitu 20 juta rupiah, sedangkan I-nya dia itu 0,15 dan N-nya dia itu 4. Maka kita akan menggunakan rumus yang P sama dengan Fn per 1 tambah IN. Nah, kita masukkan nilai Fn yaitu 20 dan 1 ditambah I itu 0,15 dikali N itu 4. Kita hitung ini 0,15 dikali 4. Ketika kita mendapatkan hasil yaitu 0,60. Nah, sekarang kita tambah dengan 1. Maka kita bisa membagikan langsung yaitu 20 juta dibagi ini hasil dari ini 1 tambah 0,60 ya, adalah 12.500.000 rupiah. Dengan demikian 12.500.000 rupiah harus diinvestasikan setiap tahun atau periode agar bisa mencapai 20.000 pada akhir tahun keempat. Ini mencapai 20 juta pada akhir tahun keempat, maka kita akan menambahkan dengan 1.875.000 rupiah. Contohnya ini kita bisa tambahkan, maka nilai akhirnya dia kita dapat 20 juta rupiah. Sekian tentang materi contoh potongan sederhana ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga majemuk. Nah, bunga majemuk itu adalah pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun atau periode. Nah, tentu untuk mencari bunga majemuk kita perlu sebuah rumus ya. Jadi kita pakai rumus yang ini, itu Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N ya. Fn itu disebut nilai masa datang, sedangkan P itu nilai sekarang, I itu bunga per tahun, dan N itu adalah jumlah per tahun. Untuk selanjutnya kita masuk pada contoh soal bunga majemuk. Jika Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 50 juta rupiah dengan tingkat bunga yang berlaku 12% per tahun dimajemukan. Berapakah nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun 4? Nah, berapa pula banyak pendapatan bunga? Oke. Nah, di sini dari soal kita sudah mengetahui bahwa P-nya dia itu 50 juta rupiah dan I-nya dia itu adalah 12% per tahun. Dan N-nya dia itu adalah 4. Kita pakai rumus yang tadi yang sudah kita pelajari, yaitu Fn sama dengan P ini dalam kurung 1 tambah I di pangkat N. Karena Fn-nya sudah diketahui, yaitu N-nya dia, karena N-nya dia, maaf ya teman-teman, karena N-nya dia sudah diketahui 4, jadi tinggal masukkan F4 sama dengan, terus P-nya dia itu 50 juta tinggal dimasukkan dan ditambah 1, sedangkan ini I-nya dia itu 0,12. Hasil dari 12 bagi 100 itu kan 0,12 dipangkatkan 4, karena N-nya dia itu ada 4. Nah, kita masuk sudah ke penjumlahan biasa sudah. Ini pertama itu ini kita tambahkan 1 tambah 0,12.
Nah, kita isi di sini, kita turunkan. Nah, hasilnya itu yaitu 1,12. Nah, kita pangkatkan 4 lagi. Nih, selanjutnya kita cari lagi ini 1,12 ini dipangkat 4 itu nilainya berapa. Dari hasil ini kita kalikan lagi 50 juta kali hasil dari ini, yaitu ini 78.675.968 rupiah. Nah, untuk lebih jelas kita dapat lihat pada gambar di sampingnya dia, yaitu ini. Yang pertama itu modal awalnya dia itu ini 50 juta. Nah, kita tambah dengan bunga per tahunnya dia yaitu 6 juta ya. 6 juta. Nah, maka hasilnya itu 56. Nah, untuk tahun berikutnya juga kita tambah ini 6.720. Kita dapat hasil dari ini. Nah, begitupun selanjutnya sampai kita mendapatkan nilai 78.675.964 rupiah. Selanjutnya kita belajar tentang nilai sekarang dengan bunga majemuk. Nilai sekarang yaitu berapa nilai uang saat ini dari sejumlah nilai uang yang telah kita tentukan nilainya di masa yang akan datang. Dan diketahui suatu investasi dari P, yaitu rupiah, akan terakumulasi di masa datang menjadi P sama dengan 1 tambah I pada akhir tahun KN dengan I per tahun. Untuk mengetahui nilai sekarang dengan bunga majemuk dari suatu nilai di masa yang akan datang, maka kita akan mencari menggunakan rumus ini, yaitu P sama dengan Fn per 1 tambah I, atau bisa juga dengan P sama dengan Fn 1 per 2 kali 1 tambah I dikali dengan N, yang dimana P itu nilai sekarang, sedangkan Fn itu nilai masa datang tahun ke N, I itu tingkat bunga per tahun, dan N itu jumlah tahun. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang contoh soal nilai sekarang dengan bunga majemuk. Di sini soalnya yaitu Nona Eli merencanakan uang tabungan di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta rupiah dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga yang berlaku yaitu 15%. Berapakah uang tabungan Nona Eli sekarang? Nah, dari soal kita sudah mengetahui bahwa F3 yaitu 30 juta rupiah atau yang disebut dengan nilai masa datang tahun KN. Nah, I-nya dia itu atau tingkat bunga per tahun itu ini 15%. Nah, kita karena ini 15%, 15 bagi 100 hasilnya 0,15, jadi I-nya dia adalah 0,15. Sedangkan N-nya dia itu adalah 3, yaitu jumlah tahun ya, sama dengan 3. Nah, kita pakai rumus yang tadi, yaitu ini rumus yang pertama, yaitu P sama dengan Fn per 1 tambah I. Nah, dari rumus itu kita tinggal masukkan ini, karena sudah diketahui semua, kita tinggal masukkan nilai-nilai di dalamnya. Nah, dari ini ketika kita sudah memasukkan nilai tersebut, nah kita akan ini menambahkan dahulu ini yang bagian ini dalam kurung yang pertama. Nah, dari hasil ini kita akan selanjutnya kita juga akan menambahkan ini di dalam kurung ini, terus dipangkatkan 3. Nah, selanjutnya 30 juta per, karena hasil dari ini semua adalah 1,15 pangkat 8. Nah, kita akan membagi, selanjutnya kita akan buat dalam bentuk seperti ini, maka dapat hasilnya yaitu 30 juta per 1,5 20 juta 875 rupiah. Nah, 30 juta dibagi 1,520,875 rupiah adalah 19.720
Rp5.469,97. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal tentang nilai sekarang dengan bunga majemuk. Di sini soalnya yaitu Nona Eli merencanakan uang tabungan di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta rupiah dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga yang berlaku yaitu 15%. Nah, pertanyaannya dia yaitu berapakah uang tabungan Nona Eli sekarang? Dari soal juga sudah diketahui F3-nya dia itu 30 juta rupiah atau yang nilai masa datang tahun KN-nya dia itu 30 juta rupiah, sedangkan I-nya dia atau tingkat bunga per tahun itu 0,15 dan N jumlah tahun yaitu 3. Nah, untuk menjawab ini kita perlu rumus, yaitu rumus yang tadi yang sudah saya jelaskan dari yang pertama ya teman-teman, yaitu P sama dengan Fn per 1 tambah I dipangkatkan N. Nah, Fn nya dia tinggal kita masukkan. Nah, kita cari ini satu juga termasuk rumus dan ditambah I nya dia kita masukkan 0,15. Kenapa 0,15? Karena 15% itu 15 bagi 100 itu 0,15. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh soal nilai sekarang dengan bunga majemuk. Di sini soalnya yaitu Nona Eli merencanakan uang tabungan di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta rupiah dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunganya dia yang berlaku yaitu 15%. Di sini ini pertanyaan dia yaitu berapakah uang tabungan Nona Eli sekarang? Dari kita jawab ini dari soal sudah diketahui yaitu F3-nya dia atau nilai masa datang tahun KN-nya dia itu adalah 30 juta rupiah, sedangkan I atau tingkat bunga per tahunnya dia itu 0,15 dan N atau jumlah tahunnya dia sama dengan 3. Nah, kita pakai rumus yang tadi, yang pertama yang sudah saya jelaskan pada slide yang tadi. Nah, kita pakai yang ini ya teman-teman, yaitu P sama dengan Fn per 1 ditambah I dipangkatkan N. Kita masukkan semua nilai ini, nilai yang sudah diketahui. Nah, tinggal kita hitung yaitu 1 tambah 0,15 dipangkatkan 8, yaitu hasilnya 1,15 dipangkatkan 8. Nah, selanjutnya kita akan mencari ini 1,15 dipangkatkan 8. Nah, kita masukkan di sini yaitu 1.520.875 rupiah. Selanjutnya kita akan membagikan yaitu 30 juta dibagikan dengan 1.520.875 rupiah, maka hasilnya yaitu 19.785.469.097 rupiah. Nah, untuk ini lebih memperjelas, ini kita dapat lihat pada gambar yang ini ya teman-teman. Ya, yang pertama itu kan ini F3-nya itu nilai emas yang akan datang itu 30 juta ya, karena emas akan datang, maka dari sini ya, kita yang dari sini. Kita hitung dari sini, yaitu 30 juta, ini 30 juta rupiah. Nah, sedangkan ini tingkat bunga per tahunnya dia itu sudah diketahui yaitu 15%. Nah, 30 juta ini kita kurangkan dengan 3.913.043.048 rupiah, maka hasilnya itu yaitu 26.086.956.052 rupiah. Gitu sampai selanjutnya sehingga kita mendapatkan nilai P yaitu nilai sekarang. Nah, nilai sekarangnya itu seperti yang pada gambar ya, sama ya teman-teman dengan yang pada gambar, dan kita cari dengan pakai rumus. Itu saja yang saya sampaikan tentang contoh soal nilai sekarang dengan bunga majemuk.
Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai sekarang dari anuitas. Anuitas itu adalah jumlah dari nilai-nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Nilai sekarang biasanya dilambangkan dengan AN. Misalkan suatu anuitas dengan pembayaran Rp1 diadakan pada akhir setiap tahun selama N tahun. Nah, untuk mencari nilai sekarang dari anuitas itu kita perlu memakai ini rumus AN sama dengan P dikali 1 kurang I Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh soal nilai sekarang dari anuitas. Soalnya itu yang berbunyi, Nona Anansi ingin menabung uangnya setiap tahun sebanyak Rp2.500 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di suatu bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun dan dibayar secara majemuk. Pertanyaannya itu, berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Nona Nancy selama 4 tahun? Untuk kita mencari nilainya itu kita dapat menggunakan rumus yaitu AN sama dengan P dikali 1 dikurang 1 tambah I dipangkat min N per I. Nah, karena kita sudah ketahui yaitu P-nya dia adalah Rp2.500 dan I-nya dia 0,12 dan N-nya dia sama dengan 4. Kita tinggal masukkan nilai ke dalam rumus. Nah, dari nilai itu maka ini yang bagian atas ini kita tinggal tambahkan yang dalam kurung dahulu ya teman-teman. Nah, ketika sudah mendapatkan ini nilainya kita pangkatkan 4 dikurang lagi dengan 1 dikurangkan dengan nilai yang dipangkatkan 4. Nah, maka ini hasilnya itu ya 0,364,48 per 0,12. Jadi kita bagikan dahulu ini yang di dalam kurung, baru kita kalikan 2.500.000, maka dapat hasilnya itu 7.593.373 rupiah, maka hasilnya itu 7.593.373.37 rupiah. Jadi kita sudah mengetahuinya yaitu Nona Nancy, ketika Nona Nancy yaitu karena pertanyaan berapa jumlah nilai sekarang selama 4 tahun ya. Jadi kita sudah ketahui. Teman, pada materi ke-21 kita akan mempelajari tentang perpuitas, di mana perpuitas itu disebut juga anuitas abadi, yaitu serangkaian pembayaran jumlah dan berlanjut terus untuk selamanya, di mana PV untuk menentukan perpuitas atau bunga abadi sama dengan PV sama dengan P per I, yaitu PV itu nilai sekarang dari perpuitas, P-nya itu jumlah pembayaran per periode, sedangkan I-nya itu adalah bunga per tahun. Untuk lebih memahami lebih jauh tentang perpuitas ini, kita akan masuk pada contoh soal berikut tentang perpuitas. Pada soal berikut ditanyakan, berapakah nilai sekarang dari perpuitas ya atau anuitas abadi dengan jumlah Rp100.000 yang pembayarannya dilakukan per tahun. Per tahun jika tingkat suku bunganya diskonto 8%, jika suku bunganya diskonto 8%.
Untuk menyelesaikan soal maka kita harus memasukkan rumus P per I. Nah, di mana P-nya ini adalah nilai sekarang dan telah diketahui yaitu 100.000 rupiah. Dan I-nya adalah 8%. 8% itu sama dengan 0,08, itu 8/100. Untuk mengetahui nilai per kuitasnya, nilai sekarang per kuitas, maka kita memasukkan yaitu nilai P yaitu 100.000 dan hasil dari 8% yaitu 0,08, yaitu tingkat bunga per tahun yang hasilnya sama dengan 12.500.000. Jadi nilai sekarang dari per kuitas sebesar 12.500.000.